kemudian membutuhkan aplikasi itu. Nah, yang kami inginkan kan bagaimana skripsi itu lancar, Nggih, tidak terkendala oleh nanti kendala-kendala dari aplikasi itu, gitu loh Mas. betul. Terus katanya melalui jasanya Mas itu akan membuat aplikasi baru itu. Nggih, Begitu Mas. Oke. nggih, betul. Nah, kemudian kemarin saya diberi file yang dari Mas itu, saya coba pelajari walaupun saya belum belum begitu paham karena saya juga tidak begitu menguasai bidang itu. Makanya saya ingin tahu penjelasan sedikit bagaimana sih Mas prosesnya itu. Oh, baik Ibu. Jadi begini, kami akan sederhanakan bahasanya sesuai dengan profil Ibu. Sebelumnya saya boleh tahu nama Ibu Sinten? Bu Ida Hamidah. Nggih, kami panggil Bu Ida ya. Iya, iya. Nah, begini Bu Ida, em, aplikasi ini berbasis game. Artinya di setiap aktivitas penggunanya terdapat efek-efek visual seperti muncul skor, seperti pergerakan catur, dan masih banyak lainnya. Jadi ada jika salah catur ini akan diberi hukuman dan sebagainya macamnya. Nah, aplikasi ini berbeda dengan aplikasi umumnya. Aplikasi umumnya secara umum itu hanya memberikan video, hanya memberikan interaksi berupa teks, seperti website yang mungkin jenengan temui di internet kebanyakan hanya memberikan informasi. Aplikasi-aplikasi umumnya juga memberikan informasi seperti itu. Secara secara garis besar hanya memberikan informasi. Nah, aplikasi ini yang Mas Farhan inginkan itu membutuhkan banyak interaksi. Nah, di proses interaksinya tentu ada pemrograman logika di sini. Misalnya, jika catur bergerak ke sini, itu pergerakannya harus sesuai dengan yang ada di animasinya. Jadi animasi itu namanya front end. Pergerakan caturnya ini kami namai front end. Untuk logika seperti kesalahan, benar salahnya, jawaban dan sebagainya macamnya, itu namanya back end. Dan front end dan back end ini dikerjakan 4 orang. Setiap harinya, mereka semua menghabiskan waktu lebih dari 8 jam untuk mengejar target penyelesaian dari aplikasinya. Kami tidak ingin proses penyelesaian aplikasi itu molor karena sebenarnya klien kami juga banyak. Klien kami kebanyakan juga ada yang mengerjakan untuk skripsi, ada yang mengerjakan untuk tesis S2, ada juga perusahaan. Dan sekarang kami juga mengerjakan 2 proyek perusahaan dan satu sebagian itu berasal dari Kemenag. Nah, proses pengerjaannya ini membutuhkan waktu 3 minggu secara intensif. Dan di jumlah harganya, di akumulasi harganya, kami juga membeli hosting di sini. Hosting itu server, server itu tempat menyimpan data dari interaksi aplikasi Mas Farhan. Nah, sistemnya ini sewa. Kami harus menyewa ke perusahaan lain untuk hosting servernya ini. Kami hanya membuatkan kode di mana interaksi dapat menjadi game seperti itu. Nah, hal inilah yang membuat harganya menjadi 7,9. Tetapi sebenarnya ini sangatlah terjangkau dibandingkan agensi atau perusahaan penyedia aplikasi lainnya. Nah, kami sangat yakin bahwa perusahaan lain tidak dapat melakukan hal yang sama karena programmer kami langsung dari lulusan Google SDC. Kebanyakan perusahaan yang ada di Jakarta Selatan tidak menerima proyek aplikasi karena pengembangannya sangat sulit. Dan untuk pasar seperti individu seperti Mas Farhan itu eh, tidak sesuai target pasar mereka. Mereka menarget perusahaan dan nilainya itu bisa puluhan hingga ratusan juta seperti itu. Nah, dari sini kami memberikan harga terbaik untuk Mas Farhan. Dan di samping itu kami juga memberikan proses cicilan. Sehingga dengan ini kami berharap
Ibu Ida dan Mas Farhan tidak keberatan terkait biayanya. Jika game itu pun tidak sesuai dengan ekspektasi Mas Farhan, tentu kami akan bertanggung jawab sesuai surat perjanjian di dalam MOU yang telah kami berikan ke Ibu Ida lewat WhatsApp. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin Bu Ida bisa memberikan pertanyaan terkait detail yang belum kami sampaikan. Begini Mas, mungkin karena awamnya saya ya, begitu saya dapat PDF dari Farhan kemarin, saya kemudian tanya yang kebetulan adik saya itu di SMK, ngajar di SMK, Oke. kemungkinan yang mungkin terjadi gitu dengan pembuatan aplikasi ini. Yap. Mungkin yang saya tangkap itu mungkin keliru Mas ya, makanya nanti saya butuh penjelasan. Oke. Dan aplikasi itu katanya kalau misalnya sudah jadi itu akan butuh simulasi dulu. Artinya butuh dites dulu, butuh Betul. dites. Maksud saya gini Mas, apakah aplikasi itu setelah jadi produk dari Mas itu bisa dipakai gitu loh. Maksudnya tidak perlu ada revisi-revisi begitu. Baik, saya izin menjawab Ibu Ida. Jadi begini, Ya. front end developer kami itu juga memiliki UX tester. Jadi saat proses pengerjaan, kami ini juga mengecek aplikasinya apakah ada gangguan dengan puluhan UX tester yang kami miliki. Jikapun ada bug, kami itu langsung perbaiki pada proses pengerjaan. Nah, mungkin di dalam prosesnya, Mas Farhan ini mendapatkan masukan dari pihak dosen ataupun pihak siswa saat proses pengerjaan. Mungkin pihak dosen tidak setuju atas warnanya atau bentuk visualisasinya, ataupun secara konten tidak sesuai dengan kurikulum misalnya. Nah, maka dari itu, kami itu berusaha untuk menyediakan jasa yang namanya mockup berbasis video. Jadi saat aplikasi dibuat, kami juga membuat animasi dari videonya, dari aplikasinya. Sehingga pihak dosen dapat mengevaluasi aplikasinya dalam bentuk video. Nah, kami juga akan misalnya memberikan trial atau percobaan dari aplikasinya untuk satu level saja. Karena Mas Farhan membutuhkan 20 level. Nah, untuk satu level ini dapat diserahkan ke pihak dosen sehingga pihak programmer kami dapat mendapatkan masukan dari pihak dosen. Sehingga kami tidak perlu mengerjakannya sampai habis, kemudian ada revisi di akhir. Jadi ini bisa memangkas kebutuhan seperti revisi konten. Seperti itu, Ibu. Iya. Kemudian revisi-revisi itu ada tambahan biaya. Baik, saya izin jawab. Sebenarnya revisi ini itu opsional. Kenapa revisi kami berikan biaya tambahan? Karena untuk merevisi kode itu membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. Jadi kami hitung per jam. Dan walaupun memang misalnya ada revisi, di proses pengerjaan kami tidak akan mematok biaya, kecuali aplikasi sudah jadi, kemudian ada revisi konten besar-besaran, baru kami patok biaya. Misalnya tidak ada revisi yang sangat besar, dan itu hanya masalah tulisan, dan itu ada di pihak kami, kesalahan kami harus mengerjakannya tanpa biaya sepeser pun. Dan itu sudah diatur di pasal 1 perjanjian, yakni jika ada gangguan ataupun gangguan konten yang merupakan kesalahan pihak kami atau tidak signifikan, kami tidak akan mengenakan biaya sepeser pun. Iya. Maksud saya gini, maksud saya itu karena kami itu masih awal dan Oke. yang ditakutkan orang tua itu kan gini ya Mas, ada biaya segitu 8 itu ya, katakanlah kurang lebih 8 itu tanpa yang kami pahami betul nanti
minggu berikutnya jarak berapa hari ini ada tambahan segini, itu yang saya sangat khawatir gitu loh, Mas. Nggih. Nggih. Ibu Ida, Apakah kemungkinan seperti itu? nggih Ibu Ida. Jadi begini. Jadi nilai-nilai dari fitur yang telah kami jelaskan itu sudah merupakan biaya fix. Artinya kami tidak mungkin untuk mengambil biaya jika itu tidak dibutuhkan. Dan semuanya itu sudah dijelaskan di halaman 1. Artinya kami itu mengerjakan sampai sampai benar-benar final, tidak ada gangguan, dan sebisanya tidak ada revisi dari dosen pun. Kami juga memberikan keleluasaan ke Mas Farhan. Kami buatkan satu level terlebih dahulu, kemudian diberikan dosen agar dosen dapat mengecek apakah ini sudah layak, baru kami kerjakan seluruhnya. Sehingga tidak ada revisi yang berarti ke depan. Jika tidak ada revisi berarti, maka kami tidak akan mengenakan biaya. Kurang lebih seperti itu, Ibu Ida. Jadi, charge atau biaya tambahan di luar apa yang kami maksud, itu merupakan tindakan ilegal dan sebagai perusahaan yang telah memiliki badan dan memiliki reputasi, kami tentu tidak akan melakukan hal demikian kecuali sudah ada di kontrak seperti itu. 20 kan sama dengan Mas, 10 level bukan nggak sih? Oh, begitu ya, Mas. Jadi yang saya tangkap dari pembicaraan kita ini bahwa angka 8 juta itu sudah fix mulai awal hingga akhir, Mas ya. Betul, Jadi kemungkinan kami masih harus nambah lagi itu katakanlah tidak ada gitu, Mas. betul sekali. Karena Iya. fitur-fitur yang sudah termasuk itu sudah disebut di dalam part 1, fitur yang termasuk pada paket basic. Di situ ada 6 poin dan itu sudah ada di aplikasinya semua. Itu yang kami janjikan. Nah, untuk part 2 alias fitur tambahan berbayar itu bersifat opsional. Jika Mas Farhan tidak membutuhkannya, maka tidak perlu membayar, seperti itu. Hmm, hmm, baik. Karena semula memang karena saya awal, maksudnya saya tanya-tanya, ada banyak masukan, saya harus jelas, Bu. Nanti itu jangan-jangan begini, jangan-jangan begini kan gitu lah, Mas. Nggih, Itu yang semula jadi ingin ingin bicara langsung dengannya gitu loh. betul. Em, ya, begini Bu. Jadi ini bukan proyek milik perorangan, artinya kami itu bukan developer perorangan. Jadi kami itu membawa nama perusahaan seperti itu. Dan apabila ada keraguan di depan, Ibu tidak apa untuk menghubungi kami langsung. Kami akan klarifikasi semuanya. Karena memang takutnya Ibu belum memiliki gambaran tentang gambaran proyeknya atau apa yang sedang kami lakukan begitu. Jadi takutnya ini dianggap aplikasi biasa begitu loh. Artinya ini kan aplikasi game dan tujuannya memang untuk interaktivitas siswa seperti itu. Dan kami harus memprogram dari awal. Ini kami tidak menggunakan software orang luar, artinya kami harus membangun dari awal. Baik dari segi coding, baik dari segi visualisasi. Karena kalau kami menggunakan visualisasi atau kode orang lain, kami akan kena copyright. Artinya aplikasi ini akan kena ban seperti itu. Jadi karena ini visualisasinya milik orang lain seperti itu. Oh ya. Jadi nanti itu kalau itu hasilnya jadi itu menjadi karena produk itu menjadi milik Farhan gitu, Mas. Betul sekali, Mas Farhan bisa mengurus haki atau hak kekayaan intelektual Direktorat Lantai 6. Jadi dalam prosesnya pun kami juga bersedia untuk membantu tanpa biaya. Oh ya. Terus apa lagi ya ingin saya tanyakan ya? Kemudian tentang cuma saya ini kurang paham sih. Oke, monggo Ibu. Maksud dalam dalam penggunaannya nanti itu kita nggak mungkin dapat komplain atau tagihan-tagihan perkara server gitu, Mas, nggak Tentu tidak. ngerti maksud saya. Oh, iya. Ya, Takut saya itu kan karena ini IT, Mas ya, sifatnya itu kan
menggunakan internet kan. Takutnya produk ini ada yang harus dibayar per tahunan, harus begitu. Enggak, Mas ya? Oh, untuk per tahunan, biasanya kan server itu kami membayarnya per tahun. Artinya kami tuh menyewa dari perusahaan Microsoft seperti itu, Microsoft Azure namanya. Nah, begini, masalahnya kan Mas Farhan ini kan tidak membutuhkan game caturnya ini 1 tahun. Jadi kami tidak memiliki dorongan untuk meminta ke Mas Farhan perpanjangan 1 tahun lagi karena memang membutuhkannya ya cuma untuk kebutuhan skripsi. Jadi ya kami bisa memberikan akses ini tanpa harus membayar lagi karena Mas Farhan membutuhkannya bukan untuk enterprise. Artinya ini tidak dikomersialisasi seterusnya sampai bertahun-tahun begitu. Jadi kami tidak akan memberikan charge tahunan itu. Iya. Makanya yang saya takutnya itu nanti jarak-jarak tahun, bulan 2 bulan atau 3 bulan, kemudian dapat tagihan dari mana gitu, tidak mungkin ada begitu, Mas ya? Tidak ada. Jadi Pro Server ini merupakan tanggung jawab kami. Sebagian resources-nya itu kami gunakan untuk datanya Mas Farhan. Nah, Mas Farhan masih bisa mengakses datanya. Mas Farhan bisa upload di server lain yang bukan kita. Jadi ini completely merupakan hak milik Mas Farhan dan kami tidak dapat mengklaim ini adalah milik PT kami seperti itu. Oh iya. Jadi intinya gini, Mas, pihak saya, orang tua, itu saya tidak ingin ada biaya berat di kemudian hari, gitu loh, Mas. Jadi setelah proyek ini selesai, kemudian kami dapat masalah dengan pembiayaan-pembiayaan yang kami tidak paham sebelumnya. Baik, Maksud saya begini, kami katakanlah pesan ya, Mas, pesan satu aplikasi, sejumlah 8 juta itu misalnya, itu sudah tidak mengeluarkan biaya lagi untuk hal-hal lain gitu loh, Mas. baik. Nah, sebenarnya ini sudah dijelaskan semua di website kami. Jadi, fitur yang ada di part 1 atau bagian 1 itu semuanya sudah kami selesaikan. Artinya, jika Mas Farhan tidak membutuhkan fitur tambahan, kami tidak akan mengenakan biaya tambahan di kemudian hari. Jadi, itu sepenuhnya milik Mas Farhan dan apabila ada fitur tambahan, misalnya Mas Farhan ingin komersialisasi dan ingin menambahkan beberapa bagian, tentu kami akan menambahkan biaya. Jadi ini harus didasarkan atas konsensus dua belah pihak. Kami tidak pernah langsung memberikan biaya tanpa sepengetahuan Mas Farhan terlebih dahulu. Seperti itu. Ya, ya. Untuk sementara mungkin itu dulu, Mas ya. Nggih. Pertanyaan semua, kami sekarang memikirkan untuk biayanya. Memikirkan untuk biayanya. Kalau yang saya baca di MOU-nya itu, di perjanjiannya itu kan katanya 50% di awal gitu, Mas ya. Nggih. Itu bisa dikurangi. Oh, nggih, nggih. Jadi jadi sebenarnya saya sudah menjelaskan ke Mas Farhan pada saat Mas Farhan ragu. Jadi begini, Mas Farhan, kami memberikan keleluasaan biaya cicilan bahkan tanpa bunga selama 3 bulan. Artinya Mas Farhan bisa melunasi berapapun dalam waktu 3 bulan. Tetapi kami sangat merekomendasikan agar Mas Farhan melakukan pencicilan secara stabil. Artinya bukan berarti di bulan pertama Mas Farhan hanya membayar 100.000, kemudian di akhir tiba-tiba membengkak. Jadi begitu. Jadi dibagi saja menjadi 3 bulan, entah itu dibayar per minggu atau per bulan. Nah, jadi ini tidak dapat ditemukan di tempat agensi lain begitu Bu, karena ya namanya developer ini kan harus dibayar gaji dan kami di agensi lain tidak dapat untuk mengalokasikan sebagian uang yang harus digunakan untuk keperluan lain operasional untuk membiayai proyek pelanggan seperti itu. Jadi ini adalah
offer kami, tawaran kami ke klien yang kebetulan masih mahasiswa. Jadi itu Bu yang kami dapat bantu. Iya, iya. Jadi agar nggak terasa berat kalau sekali bayar langsung 50% itu menurut saya pribadi juga agak berat Oh, Mas. nggih, nggih. Jadi saya kelonggaran, kelonggaran perkara dealnya biar tahan nanti yang bicara Mas ya. Sementara saya hanya tanya masalah yang tadi itu. Gitu Baik. Mas ya. Nggih. Sudah saya akan bicara dengan Farhan bagaimana dealnya. Yang jelas dari pembicaraan kita saya yang saya simpulkan simpulan saya pribadi bahwa biaya yang sudah tertera di situ itu adalah biaya yang sudah fix sampai final gitu. Betul. Betul Ibu Ida. Iya, iya. Ya, semoga ini demi kelancaran anak, Amin. semoga bisa bisa lancar, Nggih, bisa amin. lancar sehingga harapan saya semester ini Farhan bisa menyelesaikan skripsinya, tidak harus nambah semester gitu. Nggih, nggih, nggih. Amin, amin. Mohon dibantu Mas ya. Siap Ibu Ida, akan kami lakukan semaksimal mungkin. Ya, ingat kenal sementara Mas ya, saya bicara dulu dengan Farhan ya. Nggih, nggih, monggo. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.